Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu
hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa melewati satu minggu ini dengan sangat baik. Mulai dari hari Senin hingga Sabtu, dan akhirnya kita berjumpa lagi di hari Minggu di ibadah online pada pagi hari ini. Kita semua tahu bahwa mungkin saatnya ini belum kondusif untuk kita melakukan ibadah seperti biasanya, saling bertatap muka. Tapi bukan berarti kita sebagai remaja dan pemuda kita mundur, kita menjauh dari Tuhan. Maka dari itu kita harus lebih semangat dalam memuji Tuhan, semangat memuliakan nama Tuhan, dan mencari tahu Tuhan itu ingin bicara kepada kita tuh apa sih lewat pembicaraan firman Tuhan. Maka dari itu saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan hati, memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memulai saat teduh dulu. Saya persilakan teman-teman untuk bangkit berdiri, kita ambil waktu teduh. Amin. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Saya akan memulai terlebih dahulu dan saudara akan mengikuti. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bersama-sama, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersorak. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua
Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kami bisa melewati 1 minggu ini dengan baik. Kami percaya itu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami jauh beribadah, kami mohon ampun jikalau kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu kepada sesama teman, kepada Tuhan, baik sengaja maupun tidak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Masuk dalam hati kami Tuhan. Kuduskanlah hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan sekarang kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Salah satu cara menyenangkan hati Tuhan adalah dengan memuji Tuhan. Teman-teman semua mau kan menyenangkan hati Tuhan? Yuk dengan hati bersorak kita nyanyikan. Ku masuki gerbangnya. Bersuka sebab Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab 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 Dia giranganku. Dalam hidup kita itu kita akan terus belajar yang namanya setia. Setia kepada siapa sih? Kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada orang tua kita. Terus belajar setia itu artinya kita terus mendalami firman Tuhan. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat pujian tetap setia. Ya Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan, ajarku terus tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak Tuhan. Engkau telah menyelidiki hati kami. Kini kami rindu Engkau juga yang membentuk kami. Berikan kepada kami hati yang taat, tunduk ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk kita membuka kitab Kejadian pasal 4. Kita akan baca ayat 1 sampai 10. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk Anda dan silakan saudara menyimaknya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau buat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, kita akan menyaksikan sebuah video. So guys, kita sebagai anak muda mesti jaga kekudusan. Kita harus selalu berjalan di jalannya Tuhan. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita di Ibrani pasal 11. Kita baca mulai ayat yang Kitab Lukas pasal ke-12 ayat ke-31. Tetapi cara kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga padamu. Amin. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya, di mana saat saya berkuliah, saya pernah mengikuti satu organisasi perkuliahan yang
Baik, mari kita buka Lukas pasal 12 ayat 31. Tolong slide ya. Saudara, apakah mungkin salah satu dari Anda pernah melakukannya? Video tadi itu tidak baik, ya, tidak baik. Dan diharapkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan kesungguhan hati. Saudara, mari kita memperhatikan. Ya, kalau tema khotbah hari ini ibadah Habel diindahkan Tuhan, berarti hari ini kita memang belajar tentang ibadah. Apa itu ibadah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti, tunduk, hormat, perbuatan yang menyatakan setia kepada Allah yang didasarkan ketaatan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ibadah itu juga punya pengertian yang hampir sama. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama, yaitu ibadah adalah abodah atau avodah, yaitu pekerjaan yang dilakukan seorang hamba atau pelayan. Dan kata aboda atau avoda ini berasal dari kata afat yang artinya mengabdi. Dari perjanjian lama bahasa Ibrani, Anda bisa menemukan bahwa ibadah itu adalah sebuah pengabdian, ketundukan diri. Sedangkan dalam bahasa Yunani, ibadah itu adalah proskuneo, artinya tunduk, menyembah sampai berlutut, dan mencium dengan cinta dan hormat. Saudara dikasih Tuhan, sehingga melalui kata-kata ini, bahkan arti atau makna ibadah dari dua bahasa, menunjukkan bahwa sebenarnya ibadah orang Kristen itu mungkin kurang hikmat dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh saudara kita. Saudara dikasih Tuhan, ibadah dalam keseluruhannya saya menyimpulkan demikian. Ibadah adalah inisiatif Allah memanggil umatnya. Sebagai umatnya kita merespon dengan pengabdian, hormat, kasih, dan ketundukan memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau video yang tadi kita sudah lihat itu jauh sekali dari makna ibadah yang sesungguhnya. Nah, saudara, kita membaca dari Kejadian pasal 4 ini merupakan kisah awal mula di mana manusia itu berusaha untuk kembali berelasi dengan Tuhan lewat ibadah. Nah, di sini yang dimunculkan adalah ibadah manusia kepada Allah itu dengan memberikan korban persembahan. Dimulai dengan kisahnya Kain dan Habel. Sedangkan kalau kita membaca dari Kejadian pasal 3 itu merupakan kisah kejatuhan manusia. Di sana ada satu keterpisahan, keterputusan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga untuk menjalin relasi kembali dengan Tuhan, manusia itu harus melakukan ibadah. Nah, dalam bagian ini ibadah yang dikerjakan itu terwujud dengan memberikan korban persembahan. Saudara, kisah Kain dan Habel yang merupakan anaknya Adam dan Hawa merupakan kisah yang seharusnya itu pendek sekali, tetapi kisah ini sangat nyata. Dari Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia di dalam dosa ternyata terbukti gitu ya. Dalam perjalanan manusia berikutnya pasal 4 menunjukkan ini loh. Manusia berdosa tuh kayak gini. Bahkan ketika dia itu ingin mempersembahkan, ingin berelasi, berkomunikasi, menjalin hubungan kembali dengan Tuhan, ternyata tidak sanggup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita bisa beribadah, saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Bukan karena maunya kita memang mau ibadah, enggak saudara. Kenapa? Karena dosa di dalam diri kita, itu sebenarnya kita enggak mau tunduk sama Tuhan. Kita kan maunya terus berontak, protes sama Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dari keteladanan seorang yang bernama Habel.
seorang yang hidupnya sangat singkat sekali kisahnya. Tidak tahu dia umur berapa, setelah dia mempersembahkan korban persembahan dan korbannya itu diindahkan Tuhan, lalu kakaknya Kain tidak diindahkan, kemudian dia dibunuh oleh Kain, lalu selesai. Saudara dikasih Tuhan, walaupun kisahnya Habel ini sangat pendek, tetapi lumayanlah. Karena namanya disebut di sepanjang Alkitab kita, itu ada 12 kali. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar gitu ya. Mengapa Habel dan korban persembahan Habel itu diindahkan Tuhan, sedangkan Kain tidak. Saudara, saya menemukan ada 2 alasan gitu ya. Ada 2 alasan. Alasannya yang pertama saudara, kenapa korban persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah karena Habel itu berkenan di hati Tuhan. Saudara, Habel itu artinya nafas. Habel itu artinya kesia-siaan atau uap. Makanya kisah hidupnya kan sangat pendek sekali, sangat singkat sekali. Tetapi keteladanan Habel itu bisa kita nikmati dan kita juga bisa teladani. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita seperti yang saya sebutkan ada 12 kali nama Habel disebutkan. Dan beberapa di antaranya saya ingin mengutip dan membacakan. Dalam Matius 23 ayat 35 dikatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat 4 disebutkan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia, yaitu Habel, memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Lalu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 disebutkan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi sekalipun kisah tentang Habel sangat singkat. Namun beberapa penulis Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri menyaksikan bahwa Habel adalah orang benar dan beriman kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, maka pertanyaan refleksi yang saya ingin kita sama-sama pikirkan gitu ya. Sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu membentuk sifat dan hati kita. Sejauh mana keyakinan kita akan anugerah keselamatan di dalam Kristus mendorong kita untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Karena setiap orang sudah menyaksikan ya, beberapa tulisan di Alkitab menyaksikan karena apa? Habel itu benar di mata Tuhan. Dan karena iman, Habel itu mempersembahkan korban persembahan. Saudara dikasih Tuhan, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Sesungguhnya ibadah ini adalah ibadah yang di mana Tuhan yang menikmati, Tuhan itu yang disenangkan. Nah ketika kita beribadah dengan kesungguhan hati, kita beribadah dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, maka ibadah itu akan diindahkan oleh Tuhan, sebagaimana Habel. Lalu yang kedua saudara, mengapa Habel dan korban persembahannya diindahkan oleh Tuhan? Yang kedua karena motif persembahan Habel itu benar di mata Tuhan. Saudara, ada sebuah berita, ini terjadi pada tahun 2017. Di sana berita itu dengan judul yang sangat besar, tulisannya dituliskan demikian. Aksi sosial menggunakan uang hasil korupsi. Aksi sosial menggunakan uang hasil korupsi. Kemudian dalam berita selanjutnya itu juga ada sebuah judul berita yang demikian. Bersihkan harta anggota MPR berzakat di Plaza Senayan. Lucu ya saudara ya. Saudara, ketika kita ingin berbuat baik atau melakukan aksi sosial, sebenarnya kan itu sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah yang sudah memberkati kita. Tapi kalau ternyata uang hasil
hal yang tidak benar, lalu sebagai bentuk kamuflase gitu ya, supaya berkenan di hati Tuhan, maka dipersembahkan kepada Tuhan. Ini enggak jauh beda dengan kisahnya Saul. Nah saudara, Anda juga tahu kisah tentang ini ya, Robin Hood. Dia merampok, mencuri, kemudian membagikannya kepada orang-orang miskin. Kita perlu mikir gitu ya saudara. Motif kita ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu apa? Motif kita ketika kita beribadah kepada Tuhan itu apa? Apakah karena rutinitas? Apakah karena memang disuruh sama orang tua? Kalau kita enggak ibadah, kita enggak dapat uang jajan. Kalau kita enggak ibadah, akan dicari sama lo sejingjing, sama Pak Depi, diteleponin, opo enggak ibadah. Kenapa? Kalau kita enggak baca firman Tuhan, enggak kirimkan hasil Lexio Divina, dicari sama lo sejingjing. Wah, itu semua motif-motif yang seharusnya bukan motif yang utama. Saudara, ketika kita melakukan apapun, khususnya ketika kita beribadah, motifnya hanyalah untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, korban persembahan Habel diindahkan Tuhan semata-mata bukan karena Habel mempersembahkan kambing domba, sedangkan Kain hanya hasil pertanian. Ya iyalah, Kain loh cuma mempersembahkan apa? Tanaman-tanaman. Asap yang naik itu asap yang menyesakkan gitu ya. Beda. Ini yang dipersembahkan oleh Habel itu kan domba panggang, kambing panggang. Waduh, baunya tuh wangi, enak. Saudara, apakah karena itu? Jawabannya tidak. Jawabannya bukan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Matthew Henry itu memberikan beberapa penafsiran, saudara. Mengapa korbannya Habel diterima dan mengapa korbannya Kain tidak diterima? Ya, saya harap ini bisa menjadi jawaban buat setiap kita. Yang pertama, saudara, korban Kain hanyalah korban pengakuan ucapan syukur. Tetapi Habel itu membawa korban persembahan penghapus dosa. Dengan demikian, Habel itu mengakui dirinya sebagai seorang pendosa. Lalu yang kedua, Kain membawa hasil tanah. Apapun yang bisa didapat tangannya, pokoknya dia akan berikan, ya asal memberi gitu ya. Pokoknya orang tua ngasih 10.000 ya itu yang dikasih. Sekarang uang jajan, hitung-hitungan gitu ya, uang jajanku sekian, botolnya sekian, wes sisanya baru untuk persembahan. Ya. Tapi Habel itu memilih-milih dahulu korban persembahannya, yaitu anak sulung kambing dombanya yang terbaik dari yang terbaik yang dimilikinya, itu yang diberikan untuk Tuhan. Nah dalam hal ini saudara, ada seorang hamba Tuhan tuh ngomong gini ya, jikalau persembahan tidak disertai dengan rasa sakit, maka itu bukan persembahan yang sejati. Coba kita pikir ya. Persembahan jika tidak disertai dengan rasa sakit, maka itu bukan persembahan yang sejati. Makanya kenapa di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus juga memberikan sebuah kisah gitu ya, di mana ada orang kaya, dia memberikan persembahannya banyak plung. Sedangkan ada seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 keping perak. Tapi bagi Tuhan Yesus yang memberikan paling banyak itu bukan orang kaya, tapi si janda yang hanya memberikan 2 keping perak. Kenapa? Karena 2 keping perak inilah yang dimiliki, kekayaan keseluruhan yang dimiliki oleh janda miskin ini, dan itu diberikan oleh Tuhan. Kalau persembahan tidak disertai dengan rasa sakit, artinya memang ada harga yang harus dibayar gitu ya. Waduh Tuhan, di dompetku ini cuma ada 20.000, wongkol 20.000. Padahal dari rumah wis ancang-ancang, pulang gereja mau beli bakwane Pak Toh gitu ya. Wah, ngasih persembahan gak ya? Kalau ngasih persembahan entek duwe. Lek gak ngasih persembahan, saudara, persembahan yang disertai dengan rasa sakit justru itu adalah persembahan yang sejati. Saya harap kita bisa naik kelas ya. Lalu yang ketiga, Matthew Henry memberikan tafsiran demikian. Habel memberikan persembahan dengan iman, sedangkan Kain tidak. Habel mempersembahkan dengan mata yang tertuju pada kehendak dan kemuliaan Allah. Tetapi Kain hanya untuk menemani Habel atau agar ia tidak kehilangan
muka. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menerima persembahan Habel karena iman yang benar kepada Tuhan. Ada sebuah ketundukan, kerendahan diri Habel. Dia sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu ketika Habel mempersembahkan korban bakaran, itu bukan sekedar korban ucapan syukur. Tetapi ada sebuah pengakuan bahwa aku adalah orang berdosa. Dan aku rindu bahwa dengan aku memberikan korban persembahan, Tuhan akan memperkenanku, Tuhan akan mengampuni aku. Persembahan Kain ditolak karena Kain tidak memiliki iman yang benar dan perbuatannya jahat. Mungkin kita beranggapan, loh kok langsung dihakimin? Saudara, sebenarnya ini bukan soal penghakiman. Tapi kalau Anda baca ayat yang kelima dan seterusnya, Anda bisa menemukan bahwa memang pribadinya Kain adalah pribadi yang mudah iri, dia jahat, dan seterusnya. Ibadah Habel diindahkan Tuhan karena motif persembahan Habel benar di mata Tuhan. Maka pertanyaan refleksi untuk kita sekalian. Apakah motif hatimu saat beribadah dan memberikan persembahan? Khususnya pada saat kebaktian online ketika kita di rumah gitu ya. Apakah motif hatimu saat percaya kepada Tuhan dan hidup sebagai seorang Kristen? Apakah supaya sekedar kita bisa masuk surga? Saya dikasih Tuhan, beribadah kepada Allah harus didasari dengan motif yang benar. Antara lain saya berikan Anda 3 jawaban. Yang pertama, adanya kesadaran kita adalah orang yang berdosa. Yang kedua, adanya ucapan syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, anak sulung yang telah berkorban bagi kita. Yang ketiga, adanya kerinduan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan kita. Satu ayat firman Tuhan sebagai penutup, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Anda rindu ibadah kita diindahkan oleh Tuhan? Maka milikilah hati yang benar, hati yang murni, sehingga pada akhirnya kita berkenan juga di hati Tuhan. Lalu yang kedua, milikilah motif yang benar ketika kita mempersembahkan persembahan, pujian, bahkan hidup kita. Saudara, saya ingin kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu dengan harapan lewat lagu ini kita diingatkan, kita introspeksi diri, dan kita merenungkan apakah ibadah kita selama ini sudah benar dan memuliakan Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Mari bersama kita menundukkan kepala kita. Mari bersama-sama di dalam perenungan dan doa kita saat ini. Kalau seandainya selama ini saudara tidak beribadah dengan benar, Anda tidak memuji Tuhan dengan benar, Anda tidak konsentrasi pada waktu mendengarkan firman Tuhan, ada anugerah Tuhan buat kita saat ini,
yaitu datanglah kepada Tuhan. Memohonlah pengampunan dari Tuhan. Akui di hadapan Tuhan bahwa selama ini kita gagal untuk bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap ibadah yang kita ikuti, yang kita jalani. Dan mintalah kemampuan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya di ibadah-ibadah kita di masa yang akan datang, kita memiliki sikap yang lebih baik, terutama kita punya hati, kita punya motif yang benar di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa pikiran kami, hati kami, semuanya sudah tercemar oleh karena dosa. Hasil dari dosa adalah sebuah pemberontakan. Hasil dari dosa adalah ketidaktaatan. Hasil dari dosa adalah kita tidak mau tunduk. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kalau kami ingin diindahkan oleh Tuhan, maka kami harus memiliki kemurnian hati. Dan kami juga harus punya motif yang benar ketika kami melakukan berbagai kegiatan rohani. Entah itu beribadah pada saat hari Minggu, entah itu membaca firman Tuhan dan mengirimkan hasil laporan Lexio Divina. Bahkan ketika kami berdoa, atau mungkin ketika kami mendengarkan renungan di sekolah kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Kami rindu bahwa hati Habel juga boleh menjadi hati kami. Motif Habel juga boleh menjadi motif kami ketika kami beribadah dan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selain dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdiri bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas penginjil Melina, atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Biarlah firman Tuhan yang baik tadi tidak hanya kita dengar, tapi bisa lakukan dalam kegiatan kita dalam sehari-hari. Dan sebentar kita akan masuki persembahan. Kiranya kita bisa memberikan persembahan yang terbaik. Teman-teman bisa scan QR code di bawah ini atau langsung transfer ke rekening GKA Gloria Galaxy. Kita angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Bersyukur buat semua apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Segala
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa melewati 1 minggu lagi. Dan kini ya Tuhan, kami juga bisa memberikan persembahan, memberikan puji-pujian dari hati kami yang paling dalam. Bahkan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya keadaan ini dapat segera membaik. Dan kalaupun kami sekarang masih tetap ada di dalam rumah, melakukan semua tugas-tugas kewajiban kami baik sebagai seorang siswa, mahasiswa, ataupun sebagai seorang pekerja, kadang juga kami galau ketika keluar rumah. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi kami, menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus, tolong terus kuatkan dan teguhkan iman kami. Pergumulan demi pergumulan, kesusahan demi kesusahan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kami, mampukan kami untuk bisa melewatinya, berjalan bersama dengan Tuhan. Tak lupa kami berdoa terus Tuhan. Intinya kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Mereka juga struggle dalam hidup mereka. Tetapi kalau sampai hari ini kedua orang tua kami tetap berjuang, berusaha, bekerja keras untuk mencukupkan segala kebutuhan kami dan juga melewati berbagai hal, rintangan yang ada di depan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan.
Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, terus dan terus kami rindu Tuhan memulihkan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Menutupi pada pagi hari ini kita angkat Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Satu-satunya Allah yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan hanya Engkaulah Allah Tritunggal. Kami telah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dan sebelum kami menutupnya, kami memohon belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan turun atas kami. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan, perlindungan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan kita sekalian dari sekarang hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap orang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah.